belajar untuk saling sharing. Nah, kasih kesempatan supaya apa? Saat membuat keputusan menabung ya sebenarnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga pada hari ini, pada sore hari ini kita bisa melakukan sharing session lagi dalam keadaan sehat tanpa adanya kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Baik, pada sharing session kali ini kita akan membahas mengenai kenapa sih harus ada planning sebelum bertindak. Kenapa sih harus ada planning sebelum kenapa ada planning sebelum bertindak? Iya, kenapa sih planning itu begitu penting ya gitu ya? Ternyata planning itu kan suatu perencanaan. Tanpa perencanaan kita nggak ada fondasi. Mau bertindak apa? Di pikiran kita nggak akan muncul suatu ide-ide yang cemerlang yang bisa membawa rencana yang akan lebih efektif dan efisien dan juga mencapai target gitu ya. Jadi intinya tuh planning itu kan memang kita itu harus berpikir sebelum bertindak gitu ya. Jadi punya catatan lah, atau harus begini atau harus begitu gitu. Terus juga bisa mengintip masa depan, mengintip gitu loh. Maksudnya mengeker. Kira-kira nih kita buat perencanaan ini kita mau kemana gitu loh. Ya kan misalnya, oh aku ingin mau capai target, aku mau kuliah lagi nih Bu, gitu Bunda gitu kan, mau lanjut lagi S2. Kamu tuh bisa ngukur takar diri kamu sendiri gitu loh. Dari hasil yang lalu bagaimana nih untuk melanjutkan ke depan. Dari secara finansial, secara juga kepemahaman tentang ilmu dan lain sebagainya gitu. Nah itu sebenarnya planning itu perencanaan itu mengintip bagaimana sih daya upaya kita untuk ke depan. Apakah bisa dinaikin energinya ya gitu, nyetir itu lebih ngebut gitu, ataukah kita perlahan tapi terstruktur gitu loh, lebih baik gitu, pelan-pelan tapi selamat gitu loh, jangan ada lobang main hajar blesek, wah ya udah itu kan malah nggak selamat gitu ya. Jadi planning itu suatu hal yang amat penting, menjadi basically dan suatu proses menetapkan tujuan dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi kita semua orang punya tujuan yang berbeda-beda gitu ya. Ya kalau bisa tujuan yang baik tentunya ya. Kan kalau tujuan yang baik itu pasti Allah kirimkan suatu cara-cara yang baik gitu ya. Dimulai dengan tujuan, maka kita buatlah visi misi gitu ya. Kalau visi itu kan untuk jangka panjang. Terus kalau misi itu untuk apa sih yang dari jangka panjang? Misalnya kayak Mbak Afan nih, aku punya planning nih, Bunda, kemana? Aku mau ngelanjutin nih master degree. Oke, kamu visinya apa untuk master degree-nya itu? Gitu kan? Kamu harus punya visi. Visinya untuk gaya-gayaan aja gitu misalnya. Aku mau ngajar misalnya, atau kayaknya kalau secara intelektual kita punya nilai, punya value, orang kan akan memandang kita. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk bersiar lebih gitu ya. Misalnya, itu kan ada orang-orang yang berpikirnya berbeda-beda ya kan. Tapi ada orang yang berpikirnya gue untuk gengsi-gengsian aja lah, ini kayak lagi ngetren nih master degree gitu ya. Tidak itu. Jadi visi itu hal yang positif yang mesti Mbak Akfa capai kala Mbak Akfa memulai untuk merencanakan master degree-nya gitu loh. Punya visi yang jelas untuk masa depan. Aku dengan mempunyai value, nilai intelektual yang tinggi, saya bisa bermanfaat bagi masyarakat sebagai cahaya, ya kan, cahaya untuk bisa mengembangkan diri kita, potensial diri kita gitu loh, sehingga itu berhasil. Nah di misi itu, jadi misi itu luas ya.
visi itu adalah jangkauan masa depan yang panjang sampai kapanpun. Tapi kalau misi itu pecahan-pecahan ya nak, pecahan-pecahan untuk mencapai misi itu pecahan-pecahan untuk mencapai visi. Paham? Misi kamu nih apa nih? Misinya jangka pendeknya apa nih? Harus belajar. Oh, untuk ngambil gelar master degree harus bisa menabung karena biaya mahal. Oh, ada hal lain nih, harus mengerjakan misinya dengan kita dekat dengan teman-teman ataupun para pengajar ataupun untuk mendapatkan informasi keilmuan. Kita kan butuh dengan orang-orang yang di background kita tuh yang mensupport kita, ilmu kita untuk kita lebih paham, bukan menghafal tapi paham dan mengerti, ya kan. Banyak misi-misi yang harus dijalani nih untuk mencapai tingkat intelektual yang bermanfaat menjadi cahaya bagi umat manusia. Kan udah punya kepandaian, bukan untuk disia-siakan gitu. Bukan terus kita biar seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga nantinya gitu ya, kita punya peluang untuk mensiarkan apa yang dimiliki oleh diri kita, keilmuan kita, skill kita gitu loh. Sehingga akan bisa bergerak ya untuk memperbaiki apa yang salah di masa lalu tentang hal-hal yang seharusnya nggak boleh dilakukan oleh zaman-zamannya dulu, misal orang tua kita dan lain sebagainya. Jadi kita revolusioner, memperbaiki apa yang dulu buruk jadi baik gitu, seperti itu. Nah, banyak penting tujuan perencanaan itu karena banyak hal ya. Kalau pada tim, perusahaan atau diri sendiri itu pasti konsepnya berbeda ya. Terus kemudian itu kalau dengan perencanaan itu, planning itu, kita bisa mengurangi dampak kerugian. Ya kan, dampak kerugian-kerugian yang sudah kita lihat bahwa oh nanti kalau aku melakukan ini nih, aku menyia-nyiakan waktu nih, aku bagaimana ya? Sekolahku gimana ya? Sedangkan targetku, tujuanku, planningnya adalah 2 tahun harus selesai, misalnya gitu ya. Habis selesai S1 ngelanjutin tapi master degree cepet gitu loh. Oh ini aku nih jadi bener-bener perubahan-perubahan yang merugikan tuh dihilangin. Jadi diganti dengan perubahan-perubahan yang memperbaiki kapasitas diri ataupun tim gitu loh. Makanya kenapa perencanaan itu penting, karena dia menjadi fondasi bagi suatu kegiatan dan aktivitas bagi diri dan juga bagi tim gitu loh. Walaupun nanti pencapaiannya seperti yang tadi Bunda bilang bahwa perencanaan itu bisa gatot ya, bisa ada persentase pencapaiannya berapa persen, itu udah kehendak Allah, tapi tetap kita berusaha gitu loh. Nah juga di dalam planning itu ya, kita juga bisa mampu meningkatkan sumber daya diri kita ataupun orang lain. Ya kan, karena ada pendelegasian tugas, karena ada suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka per individual dari tim gitu, karena itu akan mengasah kemampuan dari diri seseorang gitu loh. Diri seseorang akan menjadi maju. Nah, itu setiap tahun perencanaan itu pasti berubah gitu loh, karena biasanya ditanyakan oleh pada leadernya, itu akan ditanya, kamu mau kemana nih? Kamu mau lari kemana nih? Kamu mau lari ke berapa meter, berapa ratus meter kan gitu, beda-beda. Nah, itu memberikan seperti yang Bunda kemarin bilang, Bunda gimana sih cara bisa biar menjaga produktivitas tuh? Bunda kayaknya semangat banget gitu. Ya itu karena punya planning di dalam diri. Kan Bunda selalu menawar itu kan, hari ini aku harus ngerjain ini. Hari ini aku ada meeting. Hari ini aku harus gini. Jadi sambil berpikir gitu. Sehingga sehingga kita berkomitmen sama diri kita. Kalau udah komitmen ya, itu kita akan langsung kayak ngecas loh gitu baterainya. Kebayang nggak? Itu energi powerful. Nah, itu tidak akan bisa dicapai jika diri kita tidak dikarunia oleh Allah suatu kemauan yang tinggi. Ya, gitu loh, seperti itu. Kalau nggak bisa mencapai kemauan yang tinggi, walhasil kita akan stuck di situ aja. Kita tidak lebih dari orang biasa. Kalau kita mau menjadi orang yang luar biasa, walaupun kita pendidikannya memang tidak tinggi, ada orang yang tidak tinggi. Contoh almarhum Bob Sadino bisa sukses ya kan, karena Allah karuniakan dia dengan semangat, dia dengan semangat yang luar biasa dan dengan
tingkat mungkin perencanaan-perencanaan yang matang ya gitu, dan dengan ketegasan dan komitmen, dan dia memotivasi dirinya dia sendiri sehingga bisa maju gitu. Dan orang tidak akan termotivasi seperti tadi Bunda bilang, kalau nggak ada perencanaan kita tuh udah males, mau ngapain ya, nggak ada apa-apa ya, nggak kerjaan apa-apa. Kayak Bunda sendirian kan udah usia pensiun gini ya, mau ngapain udah sendiri aja, santai aja lah, jalan ke apa enggak. Bunda bukan menghabiskan waktu untuk jalan dan kemana-mana. Dulu iya masih muda, ya kan? Nah, kalau sekarang ini justru bagaimana kita bisa mendapatkan bekal yang banyak. Setiap hari itu adalah waktu untuk beramal. Beramal apa? Mensiarkan, berbicara baik, berkata baik, mencari berukhwah, ya, mendatangi, saling mendatangi, itu kan, itu juga kan suatu hal yang saling memotivasi ya. Jadi juga planning itu menetapkan standar kerja gitu. Jadi planning ini begitu banyak yang bisa dihasilkan dari perencanaan. Dan planning itu memungkinkan flexibility seperti tadi. Aduh, ternyata nggak tercapai nih. Plan A gagal strateginya. Plan B gagal. Ada sedikit termotivasi dan terinspirasi hanya misalnya 10%. Oh, pakai cara ini, gagal lagi. Hanya naik dari sebelumnya 5%, berarti 15%. Kita buat strategi 3. Ternyata ada nih perubahan naik yang tinggi. Berarti disitulah memang yang memicu dan memotivasi diri kita dari perencanaan tersebut yang membuat kita semangat. Contoh nih. Contoh Bunda punya rencana, misalnya gini. Kita kan punya rencana, semua punya rencana ya. Oh, aku mau ini nih hari Minggu ke sini mau pergi ke sini kemana, ke kajian misalnya, atau mau pergi berjumpa dengan A, dengan si B, dengan si C, ya searah. Kan biasanya Bunda kan visit ya. Qadarullah hujan. Ya hujan ya. Males dong. Karena Jakarta kan kalau hujan macet ya. Iya. Ya, karena kalau udah macet kan males banget kemana-mana. Apa yang dilakukan di rumah? Ya kan? Kan kita harus berpikir, berarti harus ganti plannya, strategi yang B. Saya hari ini di rumah seharian, apa yang harus saya kerjakan menjadi produktif dan waktu tidak terbuang dengan percuma. Gitu. Bikin apa? Bikin cookies. Mencari browsing-browsing di YouTube. Ya kan? Terus membikin, ada ide nih bikin kue sehat nih, cookies sehat gitu ya. Misalnya contoh, atau ternyata ada PR lain yang belum dikerjakan, atau oh iya ada status untuk memotivasi orang, atau banyak kan yang kita kerjakan, ternyata itu menjadikan hasil yang bermanfaat bukan untuk diri kita sendiri, tapi Allah catat tuh Allah catat tuh plan-plan kita. Jadi plan-plan kita tuh gagal 1, ada gagal kedua, ada gagal ketiga. Tapi tergantung dari niat diri kita sendiri. Mungkin kalau orang lain, hujan malas golek-golek aja, nonton TV, ada Netflix, nonton Netflix, ya nggak? Atau main game segala macam, waduh, gitu kan? Menikmatin banget hidupnya gitu loh. Oh, gue mau enjoy the life. Lah kita emang enjoy the life, udah dikasih kasur yang enak, ada AC, ada makanan tersedia, kan itu enjoy. Lah mau ngapain lagi gitu loh? Nggak disuruh kerja pontang-panting kan gitu ya. Itu yang harus kita rubah, bahwa di conscious mind kita tuh planning harus ada, jangan tidak ada gitu. Karena kalau sampai nggak ada, kita ditiup angin, terbang kita, karena tidak ada kekuatan yang membuat kita berdiri tegak. Jika terjadi sesuatu, kita punya planning yang Allah kirimkan, karena kita memohon pada Allah untuk diberi jalan dan dimudahkan segala urusan kita. Kembali lagi kepada Allah. Kalau kita tanpa Allah, apapun yang ada tersirat dan tertulis di buku tidak akan terjadi jika kita tidak meminta Allah untuk diberi kemampuan untuk memahami dan menjalani dengan baik gitu. Benar kan? Dari situlah kita harus tahu juga bahwa planning itu juga punya jangka waktu ya. Jadi ada jangka waktu panjang, pendek ya kan, terus jangka waktu menengah gitu ya. Jadi karena kita punya periode-periode misalnya kayak meeting bulanan, kita membahas mengenai budget, atau meeting 3 bulanan, kita membahas dengan sumber daya manusianya, atau meeting tahunan untuk melihat merekapitulasi dari hasil-hasil secara finansial ataupun sepak terjang dari para
tim kita gitu ya. Gimana kan tuh ada nilainya. Karena kita tuh dinilai itu dari apa yang kita planningkan. Itu akan kelihatan orang-orang yang mempunyai planning itu kelihatan. Karena dia akan terstruktur. Sampai orang bertanya sama Bunda nih, mungkin kayak Mbak Akfa juga kan kemarin bertanya, Bunda bisa produktif banget, ngapain sih gitu ya? Santai aja lagi. Orang yang datang ke sini juga bilang, Bunda santai aja lagi. Enggak, Bunda enggak. Pagi tuh sudah terkonsep. Bangun tidur jam 1 sampai jam 6 masih pada Allah. Kemudian bangun ya selesai. Kemudian bikin kopi atau ada tahsin online. Lanjut lagi jam berapa sampai setengah 8. Setengah 8 ngapain nih? Mulai lihat, udah jalan jam setengah 8. Kalau perlu kita berenang, olahraga, ya kan. Itu udah terstruktur tuh. Hari ini berenang, besok nih tai chi gitu ya. Terus kemudian, oh iya, terima konsul dari jam setengah 10, ya kan. Kemudian ada lagi pekerjaan-pekerjaan gitu. Atau ada hal-hal lain yang harus dibikin, laporan dan lain sebagainya. Itu tetap istirahat jam 12 zuhur sampai jam 1 isoma. Ya kan itu kita menikmati rezeki Allah, rasa syukur kita adalah dengan isoma. Dengan segala hal yang kita lakukan, kita disuruh istirahat, isoma, istirahat, sholat dan makan siang. Jadi semua tuh harus terstruktur ya. Kalau nggak terstruktur, aduh, mabok kita ditiup angin, gitu loh. Kebanyakan orang, majority ya, mungkin kayak Mbak Akfa dan lain-lain, karena bergaul dengan kaum intelektual, itu akan ketularan caranya, cara berpikirnya. Karena gini, kamu dekat dengan orang tukang minyak wangi, kamu akan wangi. Dekat dengan bergaul dengan orang tukang ikan, kamu amis. Ya kan? Kamu dekat dengan orang-orang soleh, kamu jadi soleh. Ya kan? Itu menulari karena akan membawa pengaruh baik atau buruk itu tergantung dari siapa teman kita. Dan kamu nih contoh, planning itu berjalan nih. Jika kamu juga berkawan dengan orang-orang yang mempunyai struktur yang rapih, ya kan, mempunyai wacana yang luas, mempunyai kemampuan yang open mind ya gitu, yang luas dah, karena pengalaman. Jadi pengalaman seseorang itu kadang kita butuh tahu pengalaman orang untuk kita mengatur planning kita, gitu loh, untuk mengatur planning kita. Jadi kamu tuh bisa dari dream, dari mimpi itu kamu di-break-tuhin, maksudnya dicoba di-break gitu, di-break nih contoh. Aku mau punya uang, kayak anakku ya gitu ya. Aku mau punya uang 100 juta, ya kan. Gaji kamu berapa, Nak? Kita ke financial planning ya. Gaji kamu berapa, Mbak? Misalnya contoh UMR, oh 4 juta, misalnya seperti itu ya. 4 juta, Jakarta 4 juta kan. 4 juta mah. Oke, kita bikin hitung-hitungan. Kamu nanti ada future value-nya sekian, ini terus kemudian present value-nya sekian gitu kan. Ini nanti jadi segini. Kita taruh mana ya, Mah? Gitu kan, seperti itu. Saya kan selalu lebih suka kepada yang pasti-pasti ya. Saya tidak ada riba, jadi saya lebih suka kepada emas gitu kan. Seperti itu. Itu sah-sah aja apa yang disukai dari seseorang. Ya jalanin aja kalau menurut mereka itu aman ya kan. Tapi yang penting kita menjalani apa yang diperintahkan Allah gitu aja gitu loh. Saya cuma bilang begitu. Itu kita hitung-hitung nih. Waktu tahun berapa ya? Nah, 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun lalu berarti 2015 ya. Nah, ada 15 emas itu masih 500.000 segram. Logam mulia. Ya kan? 100.000 sekarang udah 1 juta. Ya kan, 7 tahun kemudian berarti kan kenaikannya berapa? 100%. Ya kan, coba kamu masukin tabungan atau deposito, nyampe nggak? Deposito tabungan dia akan kena biaya administrasi, biaya pajak, ya kan, seperti itu ya kan, dan itu juga ada ribanya gitu ya. Jadi mau ngambil apa nih? Mau ngambil reksadana atau sukuk atau apa? Ya silakan, ya paham dengan itu silahkan gitu, karena saya kurang paham ya, jadi saya lagi belajar mengenai sukuk yang dari CSLW ya, sukuk wakaf tunai dan wakaf dengan uang dan wakaf melalui uang gitu ya. Jadi tetaplah direncanakan, apalagi masa depannya Mbak Akfa masih panjang. Itu harus di break terus Mbak. Misalnya gini, biaya kuliah master degree itu 2 tahun berarti berapa tahun lagi ya Mbak ya selesai kalau untuk S1-nya? Mudah-mudahan dalam
3 bulan ini insya Allah. Bunda doain ya Bunda. Insya Allah, mudah-mudahan lulus semuanya saya ya, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan. Itu 3 bulan ya? Iya, planningnya 3 bulan. Kalau 3 bulan selesai, berarti kan kamu punya target nih, kurang lebih 1 tahun lah ya. 1 tahun atau 2 tahun lah untuk master degree-nya. Berarti kan usia kamu masih muda nih. Berapa sih biayanya? Berapa sih ininya gitu. Jadi bisa rembukan sama mama gitu loh ya. Bisa mencari-cari mau lanjutin di mana nih, dan mengajukan juga kepada pihak kampus gitu ya, ke perguruan tinggi sekarang gitu, untuk mengajukan itu gitu loh. Nah, jadi Mbak Afa harus dari sekarang memplanning gitu loh. Apakah ingin melanjutkan ataukah ingin bekerja? Itu sah-sah aja untuk Mbak Afa. Aku ingin bekerja, Bunda, tapi juga mau kuliah lagi. Tapi oke, banyak yang begitu juga, ya, bekerja sambil kuliah. Tapi harus mengatur waktu. Jadi mengatur waktu gimana? Mengatur waktunya itu, apakah Mbak Afa bisa mengatur waktu kerja dari pagi 7 to 5 sampai malamnya harus kuliah, ya kan? Pasti otaknya tuh udah kayak ngepul deh tuh. Tapi itu konsekuensi. Kalau mau fokus kepada kampus, insya Allah misalnya mau master degree aja, that is okay. Atau kerja paruh waktu yang tidak memakan energi yang terlalu berlebihan. Jadi semua tuh ada planningnya. Planning maunya gimana terserah Mbak Afa atau teman-teman yang lain gitu ya. Jadi tanpa planning tidak akan terstruktur dan itu akan menjadi kacau balau gitu ya. Terus kemudian di situ juga kita bisa lihat bahwa semua kan punya jangka waktunya ya kan. Jadi tingkatan-tingkatnya itu ternyata planning juga mencakup tingkatan juga ternyata. Kenapa tingkatan dari planning itu bagaimana nih dengan terperinci dengan responnya? Karena kadang-kadang kita kan planning itu bukan untuk diri kita sendiri. Ada lawannya juga. Lawannya apa? Kalau diri kita sendiri, kita dalam keadaan kita sebagai pelajar. Berarti situasinya adalah kampus. Betul? Bagaimana nih ruang lingkup kita? Apakah planning kita bisa masuk ke posisi yang ruang lingkup kita ini? Dengan kita mau lebih misalnya, mungkin karena udah selesai nih, aku mau punya les yang lain deh gitu ya. Tapi Mbak Afa kan juga istilahnya ada di EKSH, berarti kan harus bagi waktu, dan itu harus dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang terkait gitu loh. Karena planning itu semua akan berjalan lancar jika semuanya ridho. Kampusnya ridho, EKSH ridho, hati kamu juga ridho, nggak ada kata kesel. Jadi itu kerjanya enak banget deh. Jadi benar-benar jalan lancar gitu ya. Jadi semuanya itu jadi ternyata planning itu mempunyai tingkatan-tingkatan, punya ruang lingkup, efek kaitannya ya dengan operasional kita sehari-hari. Jadi planning tukang ayam itu berbeda ya kan dengan planning tukang bakso. Misalnya planning tukang ayam dia harus pagi-pagi udah jalan ke pasar sebelum subuh. Planning tukang bakso siang-siang masak karena untuk jualan nanti sore misalnya seperti itu. Semua ada berdasarkan operasional, jadi semua tuh berbeda gitu. Jadi jangan berpikir nggak usah pakai planning, ngapain terlalu ini banget, manajemen banget, manajerial banget gitu ya. Enggak, itu memang harus. Jadi kalau orang yang sudah pakai planning ya, itu secara psikologi akan kelihatan berbeda Mbak, walaupun dia tidak berpendidikan tinggi banget gitu ya, tapi dia akan kelihatan cara dia berbicara, cara dia bergerak, cara aktivitas dia, semua terstruktur dan ada hasil. Tuh, jadi insya Allah seperti itu gitu loh. Jadi kita jangan sampai tidak punya planning, apalagi nih 2023 ya kan, resolusi 2023 ya kan, bagaimana kita mengaturnya gitu loh kan. Kalau nggak ada planning kita untuk 2023 ya kita kacau nanti gitu loh. Apa yang mau dicapai untuk kita gitu loh. Seperti itu. Karena planning itu harus ada dasarnya gitu loh. Dasarnya di 2023 apa nih? Tetapi pertama adalah visi misi diatur dulu ya, dibuat gitu loh. Setelah dibuat apa nih cita-citamu, dreamnya apa? Kemudian dibuat juga di breakthrough juga dari visi misi itu. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan secara tim ataukah secara diri pribadi sendiri gitu.
Karena itu dalam membuat goal setting itu kan kita harus bisa secara smart ya. Jadi spesifik ya, kemudian measurable, achievable, realistic dan timely gitu. Spesifik kita harus detail. Apa yang mau dicapai tahun depan? Mbak Aqua, saya, ya semua orang ya kan yang menyaksikan. Kita punya tujuan dan dream yang berbeda-beda. Ya mungkin kayak dream saya, oh nanti bulan sekian saya harus bikin ini. Saya pengen begini. Saya pengen begitu. Oh buat laporan. Oh begini. Oh tim harus ini atau saya secara pribadi, ya kan? Oh iya kita sama Eka Eshab nanti akan ada menjalankan ini nih. Kita harus selesaikan ini nih dalam bulan ini. Itu harus udah ada tuh. Kebayang pasti catatannya banyak kan? Catatan saya pasti banyak gitu ya. Karena saya harus mengelola grup ya, saya juga harus. Tapi itulah semakin orang aktif, semakin orang sibuk, sebenarnya Allah beri ujian untuk orang tersebut dengan semua yang diberikan padanya adalah suatu hadiah. Apakah hadiah itu akan tetap mengingat Allah, bersyukur pada Allah, ataukah hadiah itu akan melupakan Allah? Semakin jarang, volume sholatnya makin dikit, kecapean, ya kan? Yang saya lihat begitu, Mbak. Jadi ternyata planningnya udah bagus nih, ya kan? Planning udah bagus nih. Target udah nyampe nih, ya kan? Ya banyak kasus di komunitas Bunda, perempuan semua kan. Itu dia, ya Bunda, aku mau jualan ini, jualan itu. Benar, jualan. Tercapai target, maju. Warungnya rame. Iya lupa. Saya cuma tanya, kok kayaknya semakin capek kamu, kenapa? Gitu ya. Kok semakin kayaknya nggak bisa mengatur-ngatur, kenapa? Kok tidak pernah ngaji, kenapa? Ya kan? Kebuka. Benar Bunda, aku semakin sibuk. Aku tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk ngaji, aku tidak lagi menjalankan tahajud, aku tidak lagi menjalankan ini, tidak lagi. Itu ujian diberi planning yang goal tapi tidak berkah, tinggal pilih aja. Makanya kita bilang sama Allah, ya Allah bantulah hamba merancang planning, dan planning ini engkau ridhoi sehingga hamba dapat mencapai apa kemauanmu gitu loh, kemauannya Allah gitu loh, bukan kemauan diri kita. Jadi sukses nih usahanya, uangnya ngantongin uang banyak nih. Tapi dia makin malas karena capek. Aduh capek Bunda kalau bangun malam, capek Bunda, capek mau ngaji, capek Bunda, aduh lupa banyak yang beli gini, capek dan lupa. Itu nanti akhirnya jadi futur. Kalau sudah futur, karena males, capek, akhirnya jadi futur. Kalau udah futur, itu lambat laun imannya akan hilang. Iman Islamnya akan hilang, luntur, dan dia akan kehilangan arah. Mulai lagi dari awal. Nauzubillah min zalik gitu loh ya nak ya. Kita boleh buat planning, kita boleh berjor-joran dalam planning, tapi makanya ada disebut smart. Buatlah goal setting yang smart, spesifik, measurable. Measurable tuh kita bisa takar kemampuan diri kita. Jangan overwhelm. Kita mau jualan segala macam nih, ada ini, ada itu, tangan kita cuma 2. Pikiran kita cuma 1. Tidak ada yang ngebantuin, ya kan? Anak-anak masih kecil misalnya, udah amblas gitu. Achievable, bisa nggak kita achieve? Achieve dalam rangka bahwa kita achieve-nya boleh benar, dia tercapai. Tapi dia melupakan Allah. Apakah itu achieve? Enggak, dia melupakan Allah. Dia makin berkurang ibadahnya. Kalau makin berkurang ibadahnya, Allah akan tegur dengan hal-hal yang tidak diduga-duga. Nauzubillah min zalik. Dan itu banyak kejadian. Aduh Bunda kok jadi begini ya, kok hatiku jadi gini ya. Jadi hatinya nggak akan tenang, gerungsang aja. Nah, itu akhirnya hatinya tidak lapang. Kalau udah tidak lapang, sempit, sumpek, apakah itu lebih baik daripada sebelumnya? Makanya kita berdoa, ya Allah, aku buat planning nih agar goal settingku tercapai dan engkau ridhoi, dan itu yang engkau mau gitu. Jika engkau tidak ridhoi, maka kan itu tidak akan tercapai. Dalam arti kata ya, ada kenaikan misalnya penjualannya tadi 100 juta, ada kenaikan cuman 50%. Itu berkah. Ya kan, itu berkah. Ya kan, realistik itu real yang bisa kita
timetable. Timely itu dengan jangka tertentu itu, ya dengan jangka waktu tertentu itu, akhirnya siapa si orang ini dia akan menyadari bahwa oh aku bisa sampai targetnya cuma segini. Kayak Bunda nih contoh, Bunda juga kan jualan cookies, kalau lebaran tuh bikin kue gitu ya. Bunda bikin bisa lumayan lah sampai misalnya 120 toples dengan tangan sendiri, beli sendiri, ngepack sendiri, bikin parcel segala macam gitu ya. Kadang kemarin tahun lalu alhamdulillah lebih banyak ya, karena lebih variatif jualannya. Itu Bunda sampai bilang gini, ya Allah nih Ramadan, hamba punya target yaitu 2 kali khatam atau 3 kali khatam Al-Quran, kan gitu. Kebayang waktunya? Itu ngebutan. Nah, ini kita berbagi aja, bukan ria ya, nauzubillah min zalik. Tidak, kita memberikan contoh kepada kalian nih anak-anak muda bahwa kita harus bisa membagi waktu, ya kan? Karena target setiap orang berbeda-beda. Akfa sama saya beda. Akfa pengen lanjutin S2, ya kan, dan juga ingin ngumpulin duit kayak anak saya misalnya 100 juta, atau mau lanjutin lagi kuliah, atau mau beli apa kan gitu kan. Punya target yang berbeda-beda. Makanya ditanyakan kepada diri kita, pada Allah, melalui Allah loh ya, dalam sujud, mintalah pada Allah, ya Allah, berilah petunjukmu untuk hamba membuat suatu perencanaan yang Engkau ridhoi, sehingga itu bermanfaat bagi dunia akhirat hamba gitu loh. Jadi kamu nanti akan diberikan jalan yang tanpa kamu sadari, kok aku bisa ya buat ini ya, padahal aku sendirian nih, gitu ya. Tanpa kamu sadarin, kamu nanti dengar Bu Irma ngomong, itu tercetus tuh jadi suatu inisiatif di kepala kamu. Atau saya ngomong, iya ya, benar juga kata Bunda ya. Itu harus dicatat. Makanya kita diasah kepekaan dan kepekaan dan kesensitifan hati kita untuk kita bisa berpikir bahwa setiap manusia yang bicara itu adalah malaikat yang bicara jika ngomongnya baik-baik. Tapi kalau ngomong yang buruk-buruk, yang melaknat dan lain sebagainya, berkata yang buruk dan lain sebagainya, itu udah setan. Nah, ambil hikmahnya dari setiap orang yang berbicara itu, hal-hal yang memang mengenali kamu. Oh iya, Bunda tadi ngomong, aku mau S2 ya, aku mau tanya iseng-iseng besok ke kampus, bagaimana ya prosedurnya ya, atau tanya Bu Irma atau tanya Pak Ardian, kan gitu kan. Jadi kita kebuka tuh pikirannya, sehingga itu adalah suatu supporting dari Allah yang kita nggak sadarin ada di orang-orang sekeliling kita. Itulah mulut-mulut malaikat yang tanpa, karena orang mungkin anak-anak muda suka pikir ibu-ibu doang ngomong bapak-bapak tidak diperhatikan, padahal itu kalau kamu tajam menerima kepekaan hati dari siapapun yang berbicara, itu adalah perantaranya Allah, wasilah yang melalui manusia, ya kan. Sehingga kalau sudah begitu kita akan paham, oh ini malaikat yang ngomong nih, bener juga kata orang itu. Tapi di dalam hati kita tidak bicara oh Bunda bener juga ya, enggak GR nanti Bundanya, dan itu akan menjadi berdosa, ya kan, karena menjadikan seseorang itu menjadi ujub. Nah, padahal kita jauh-jauhin ujub, merasa diri kita pintar, merasa diri kita berlebih, merasa diri kita super. Nah, itu nggak boleh gitu loh. Jadi memang remnya banyak banget ya. Nah, dari sini jelas ya planning itu seperti apa, dan juga untuk apa, dan akhirnya adalah akan tercapai tujuan. Tentu tujuannya yang Allah ridhoi. Ingat ya, semua orang bisa saja tercapai tujuannya, seperti tadi teman Bunda atau siapapun ya yang kita ketahui memang dia sukses. Tapi banyak kisah setelah usia kayak Bunda, kisahnya itu Masya Allah, Allahu Akbar, hutang menumpuk karena gaya hidup, beli tasnya mahal, segala macem, berdandan yang bagaimana, dan itu terjadi nyata gitu loh. Oh sedih gitu, ternyata banyak kejadiannya begitu. Ada yang akhirnya karena dia stres, kan kalau seseorang itu stres dan tidak lapang hati, sehingga pemicu kanker ya, sel kanker itu akan hidupnya lebih cepat. Karena semua manusia punya sel kanker CA di dalam tubuhnya. Tinggal pemicunya apa? Pemicunya yang utama adalah stres dan makanan yang mengandung zat kimia gitu kan, atau yang lain-lain banyak lah. Tapi yang utama adalah stres. Ternyata dari stres dan depresi itu merusak hati.
hati kita nih, tadinya lapang jadi sempit. Itulah mulai bergerak cepat tuh kanker gitu loh. Seperti itu hal yang dari kalau kita tercapai planningnya, tercapai tujuannya ya, alhamdulillah. Tapi apakah dia meningkat keimanan ketakwaan pada Allah, dan ternyata tidak, makin mundur, itu tidak mencapai ridhonya Allah, gitu ya. Berarti ada yang salah. Memang kita berhak, kita sebagai muslim dan jika dia berbicara, kita berkewajiban untuk mengingatkan, karena rasa sayang kita agar mereka bisa masuk ke jannah bersama-sama gitu. Gitu aja sih ya. Jadi paham ya nak ya, bahwa boleh aja planning yang sebaik-baiknya, nah, asal planning itu Allah ridhoi dan itu memang Allah suka. Gitu aja. Jadi jangan lupa ya bahwa ada batas-batas cara ketakwaan dan keimanan pada Allah dalam membuat suatu planning. Jadi kita juga boleh greedy terus serakah, sehingga sedangkan kita tidak tangan dan pikiran kita dan pun kita tidak bisa menjangkau dengan baik, sehingga kita membuat stres gitu ya kan. Jadi ya nggak usah terlalu dipikirin, easy going, make it simple for everything. Jadi just do it, action aja gitu, insya Allah. Jangan lupa doa, ya gitu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin ini Bunda, kan sebelum kita pindah ke 2023 ini kan kalau dari saya sendiri itu pasti ada planning banyak nih. Kalau misalkan kita punya planning yang kalau punya planning yang banyak tuh sebenarnya efektif nggak sih Bunda? Kalau maksudnya apakah kita harus mengukur diri kita juga, atau ya udahlah kita buat planning aja yang banyak nih biar nanti kalau misalnya gagal kita ganti ini, kalau gagal kita ganti ini gitu. Planning itu harus dibuat priority. Yang menjadi priority kamu apa? Planning sih banyak. Kalau planning banyak itu kan berarti kadang-kadang kita menjadi greedy, serakah kan, mau ini, melakukan itu. Nah, kita catat nih. Kita catat dengan tujuan kita. Kamu mau ngambil S2, apa yang kamu butuhkan? Pembelajaran, ilmu. Berarti pendekatan, approaching kepada orang-orang intelek ya, yang bisa kita ambil ilmunya. Terus apa lagi gitu loh. Jangan terlalu misalnya membuat kamu waste time dengan everything yang sia-sia gitu ya. Kamu bisa mengatur waktu dengan baik, manajemen waktu ya kan. Terus kemudian apa? Aku juga ingin melakukan suatu hal yang produktif, yang menghasilkan, boleh. Tapi itu bisa dilakukan dengan sangat simple gitu, dan itu bermanfaat untuk diri kamu sehingga menjadi hiburan bagi kamu gitu loh. Jadi kalau saya bilang apa ya? Itu luar biasa. Kalau kamu bikin terlalu banyak, nanti kamu bingung. Kemampuan kamu kan terbatas. Iya kan? Mau A, mau B, mau C, mau D, mau F, mau G, walalalalalalala. Emang kita tangannya banyak tuh kayak apa tuh, dewa tuh kan, kita tangannya banyak bisa menjangkau semua. Tidak, nanti malah jadi kamu membuat tertekan sendiri, stres. Ya kan? Misalnya kayak dari kantor, misalnya kamu udah kerja nih. Di kantor ada, kalau di kantor kan udah ditetapkan pekerjaannya, ya kan. Tapi kita punya skala prioritas, mana yang didulukan dan mana yang dibelakangkan. Kamu harus bikin skala priority, harus latihan, gitu. Ada yang skala prioritas yang kemarin kayak Bunda bilang loh nak, Bunda ada acara sama kamu, ya kalau nggak salah minggu lalu kan. Tapi ada teman notaris datang, ada tamu. Itu prioritas kan bagi Bunda ya, betul? Skala prioritas atas kehendak Allah dia datang, dan itu tidak bisa kita hindarin. Saya harus melayani dulu, tapi on time saya datang, ya kan. Walaupun di belakang kedengaran suara orang jadinya gitu ya. Kita harus bisa melakukan itu pakai strategi B, karena itu di luar planning kita dia datang. Kan kita nggak mungkin, lu jangan datang ya, gue mau ada acara ini, kan nggak enak juga. Kita mau menerima tamu karena itu adalah rahmatnya Allah datang ke rumah saya, ya kan, untuk membersihkan rumah dari binatang melata dan jin dan perkayaan gitu ya. Jadi harus bersih gitu dengan datang tamu gitu. Jika kita menghindari itu, jangan, aku mau ada acara nih. Gini, nanti teman saya bilang gini, lu kayak artis aja lu di, gitu. Nah kan gak enak ya kan, jadi kesannya sombong gitu, ujub gitu. Tetap kita layani, tetap kita melakukan, sorry ya
gue di kamar aja deh, lu di sini aja gitu. Lu nikmatin aja deh, gue bikin apa, mau bikin apa, makan gitu, seperti itu. Jadi kita tuh harus bisa memprioritaskan. Prioritas, kamu prioritas kala itu. Tamu juga prioritas. Gimana menyikapinya gitu. Kita harus menyikapinya secara fair, adil. Karena bersamaan waktunya datang. Kita tidak bisa mengusir orang yang menjadi tamu kita. Atau melarang dia datang. Gitu ya. Aku mau ada acara. Iya, jangan lain cerita. Kalau acaranya misalnya di TV nasional, dia kan memang nggak bisa datang ya. Iya kan, iya kan? Sorry, lu nggak usah datang. Gue lagi ke Kebon Jeruk nih. Lagi ada di Indosiar, lagi diwawancari. Sombong banget kan gitu. Nah itu boleh. Ya kan? Tapi kalau cuman yang masih bisa ditolerir dan toleransinya masih bisa, ya no problem gitu loh. Ya, jelas ya. Jadi jangan membuat planning terlampau berlebih sehingga kamu di luar kemampuan kamu, yang membuat kamu pressure dan stres. Jangan, nah, ya. Itu namanya serakah. Kalau serakah, itu Allah nggak suka. Pilih nih dari 12 ini mana yang menjadi prioritas kamu. Oh ini hampir mengena nih, hampir sama nih. Kita jadiin satu. Oh ini hampir sama nih sih, tapi kamu di dalam kurungnya ini itu misalnya hampir sama sejenis misalnya, itu kita masukin jadi satu planning gitu, oke? Karena itu bisa jadi menjadi plan A, plan B. Kalau ini gagal, aku ada plan yang B-nya gitu, paham? Tetap dijadi satu ya, nah itu terlalu bercabang terlalu banyak, nanti kamu bingung, oke? Oke, jelas ya. Alhamdulillah. Oke, terus mungkin ini Bunda, dalam beberapa bulan ini kan pasti saya akan fokus sama berbanyak laporan nih, berbagai laporan nih, laporan skripsi, laporan magang, seperti itu. Kalau tadi kan saya bilang juga planning yang saya lakukan ini dalam waktu 3 bulan. Kira-kira sebelum apa ya, mungkin pasti ya, nanti akan ada halangan-halangan kayak ini pasti ketunda lagi ngerjainnya, ini pasti gagal lagi ngerjainnya, supaya saya ini nggak gampang ini kayaknya bakal gagal. Seperti apa ya Bunda, mindsetnya mungkin ya, mindset, terus kamu manajer waktu, kamu bisa. Jadi kamu harus punya keyakinan mindset kamu, aku bisa ada Allah, aku bisa, yang mengatur adalah Allah, aku bisa mengatur waktu. Yang penting mengatur waktu. Manajemen waktu ya, manajemen waktu, dan kamu bertanyalah pada Allah untuk diatur waktu kamu oleh Allah, bukan oleh kita. Nanti tanpa kita sadarin ya, seperti kayak Bunda bilang, Bapak tahu kan kalau Jumat Bunda ngelakuin apa aja ya kan? Iya kan? Seharian itu dari pagi sampai siang, terus kesini ada aja kerjaannya. Yang kalau orang pikir, ya lah ibu-ibu ini ngapain sih orang di rumah sendirian, nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa kan gitu. Ternyata dari pagi ngaji, dari siang terus bikin masak untuk nasi Jumat, terus kemudian distribusi, belanja, masak ya kan. Terus ketemu sama kamu nanti sore jam 3:30 habis asar ngaji, tahsin online, ada tamu mau datang jam 5. Itu kan apa namanya? Itu kan kayak tamu mau datang, itu kan di luar prediksi kita, planning kita. Dia mau Bunda mau datang, oh silakan. Datang jam berapa sayangku? Bunda aku mau datang 3:30. Oh gitu, nggak apa-apa silakan. Pada kita mau ada acara tahsinan, ngaji kan, terus kemudian kita kan baru selesai butuh rest juga. Tapi Bunda bilang, aku nggak akan nutupin. Sayangku, Bunda nanti ada ngaji tahsin jam 3:30 lewat, 4:45 ya. Datang aja nanti kita ngaji bareng ya. Tetap welcome, tetap menyampaikan, tidak disimpan. Biar aja dia datang nanti gue acuin deh, gue mau ngaji aja, biarin aja, nggak bisa, kan? Sayang, Bunda nanti ngaji nih, nanti kita ngaji barengnya sayangnya, nggak apa-apa ya, sekalian kenalan sama teman Bunda ya, online kok, gitu. Ya akhirnya dia mengajukan, Bunda nggak boleh sama bos jam 5 aja, ya sudah, nggak apa-apa, gitu. Jadi akan merubah semua planning yang tadi, oh ya jam sekian ternyata jadi jam sekian. Jadi kamu juga bisa sayangku, jadi nggak usah khawatir, aku ini ada laporan ini dalam 3 bulan ini harus selesai nih Bunda, bisa diatur. Hari pertama apa yang kamu mau kerjakan? Oh laporan IKSH, ada laporan selesai. Jangan ditumpuk.
terus aja langsung kerjain, selesai, beres, ya kan. Kemudian, laporan, biar kamu bisa fokus kepada yang masalah kampus, paham? Kalau kamu yang IKSH udah selesai misalnya, kan ya tidak terlalu berat kan, IKSH kan sudah ada kan, ya, udah tinggal ngambil data-data aja. Kalau kampus kan kamu butuh berpikir, butuh menyusun, butuh apalah, saya nggak tahu lah ya, gitu lah ya, udah lupa soalnya. Nah itu kamu bisa lakukan gitu loh, insya Allah. Jadi jangan ditunda, manajemen waktu dijalanin dengan baik. Karena anak sekarang ini kekurangannya adalah, maaf ya, karena juga anak-anak bunda kalian ya. Anak-anak muda itu kayak anak bunda nih. Kurang bisa mengatur waktu, manajemen waktu. Pada saat dia bekerja bingung, nak. Bingung. Sungguh dia bingung. Kebayang dia harus jalan jam 6:30. Walaupun dia bangunnya pagi, tapi dibangun pagi itu habis sholat subuh asik pegang HP gitu, belum sarapan, ya kan, sarapan bunda yang nyiapin tuh, walaupun udah kerja dan kuliah. Makan nak, udah ada susu, udah ada sarapan, bawa bekal gitu ya, udah mau ngapa-ngapain, enak kan jadi anaknya bunda. Bunda juga kerja, bukan bunda nganggur, kalau itu bunda kerja. Terus sekarang ini dia sama ayahnya itu harus mengatur semua sendiri. Dan ternyata pekerjaannya makin dia posisi makin di top manajemen gitu ya, dengan CEO dia semakin dia ruang lingkupnya sulit untuk mempunyai waktu diri sendiri gitu loh, me time. Nah dia lanjutin lagi kuliah gitu loh, berarti kan kuliah malam ya, sangat capek. Bunda udah ngebayangin, kasihan anak gue ini capek nih. Nah si adik itu chef, itu jalannya kerjanya itu adalah di siang hari. Jam 11 itu restorannya berbuka. Kan restorannya restoran mahal ya. Omikase gitu ya, yang menata sekali makan tuh 1,2 juta gitu kan. Sekali makan 1,2 juta. Makannya sekecil gini. Nah itu dia itu jalan dari rumah jam 8 karena macet. Iya kan. Sampai sana dia harus siap-siap segala macam. Itu kalau dia nggak pintar ngatur waktu gimana? Karena dia pulang sampai rumah harus beres, namanya chef itu harus beres tuh dapur semua bersih, betul? Iya kan? Maka dia bilang, aduh mah, aku itu jadi chef itu ya jadi si bibi katanya dia, bibi di hotel. Tapi mending sekarang di restoran. Kalau di hotel dia lebih keras lagi karena luas kan, banyak ya customernya gitu. Jadi semua tuh punya planning dan mengatur waktu dengan baik. Nah, Mbak apa? Manajemen waktunya diperbaiki. Bisa tanya sama bunda, aku bagaimana baiknya ya kita ngerjain itu, bisa. Nanti bunda akan arahkan gitu ya. Mungkin bunda akan menjadi pemicu semangat lah. Kamu merasa bunda udah tua begini masih juga nyemangatin. Nah iya, karena kalian tuh anak-anakku, ya kan? Apa itu seusia anakku yang paling kecil. Jadi apa namanya? Ya pengalaman lah ya membesarkan anak, bagaimana mengatur dengan baik, itu loh sayang. Jadi insya Allah apapun misalnya nanti Mbak Afan bertanya, konsultasi sekalian kita biar ada chemistry untuk jadi moderatornya bunda kan. Kita bikin apa ya nak ya, jadi kita bisa diskusi. Nih bunda ada permasalahan ini nih di kampus misalnya atau apa, nah, kita akan membuat wacana-wacana yang memang sangat bermanfaat untuk sebaya-sebayanya kalian di kampus gitu. Dan bagaimana misalnya kaitannya dengan akan ditarik garis benang merah dengan financial planning juga gitu kan. Ini juga seperti planning ini kan sebenarnya kan bisa ditambahkan misalnya secara keuangan dan secara apapun, semua kan manajerial ya gitu ya, manajemen ya. Jadi bagaimana mengaturnya, insya Allah kamu bisa gitu loh, dan banyak belajar dari orang-orang sekeliling kamu ya. Jadi nggak usah khawatir, itu nanti planning laporan ini selesai. Kamu harus prioritas dulu nih. Ada waktu nih, misalnya, laporannya EKS magang ini EKSH nih, aku harus selesai dalam seminggu. Punya waktu. Dibatasin dengan limitation timely tadi kan time dengan waktu gitu loh. Kemudian selanjutnya aku akan fokus kepada kampus, masalah kampus. Karena kalau di magang itu kan pasti ada pekerjaan baru. Ini selesaikan dulu nih untuk 2022 laporannya. Ya kan? Selesai, insya Allah. Ya Allah udah dikonsepin sama Pak Ardian. Tinggal tuk masukin aja. Udah enak, tinggal masukin doang gitu lah ya, seperti itu.
Jadi insya Allah bisa sayang, jadi nggak usah khawatir. Kamu bisa jalanin semuanya dan kamu harus strukturkan dengan waktu ya. Di limitationnya ke waktunya sehingga kamu punya banyak waktu dan kamu jadi lapang bisa mengerjakan sesuatu dengan tanpa tekanan, oke? Bisa ya? Oke. Yes, Mungkin kalau dari saya, mungkin pertanyaannya hanya itu aja Bunda. Atau mungkin, oh ya ini mungkin Bunda, 2023 nih Bunda udah nyiapin apa aja nih planningnya? ya. Boleh sedikit dikasih dikit gitu? Dikit ya. Planningnya Masya Allah, planning itu kan kadang muncul sambil berjalannya waktu di 2022. Ada hal-hal yang memang ternyata belum kita kerjakan di 2022 untuk komunitas Bunda yang perempuan semua WCT ini ya. Sehingga kita akan mengadakan roadshow dari edukasi financial planning, edukasi parenting, edukasi emotional healing, edukasi untuk kita jangan gaptek ya kan seperti itu. Kita harus kembali kepada teknologi karena zamannya sekarang teknologi, jadi banyak yang harus dibahas gitu, terus kemudian buat laporan, terus bekerja sama dengan KSH, banyak yang harus dikerjakan, kemudian juga sebagai financial plan Islamic WPS-nya si FPSB ya Masya Allah. Jadi kita tinggal mengatur timeline-nya gitu, waktunya gitu. Ya kan bener kan? Kira-kira ini, oh ini kapan ya? Makanya benar-benar Bunda tuh selalu penuh. Karena waktu istirahat Bunda juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga waktu tidur tuh nggak bisa diganggu gitu. Waktu tidurnya lebih cepat karena bangunnya juga cepat gitu kan. Jadi dari 24 jam itu waktu kita sebagai hambanya Allah, makhluk ciptaan Allah, itu ada berapa menit sih untuk Allah? Kalau kita sholat paling cuma berapa nak? Kalau sholatnya ngebut zuhur asar paling 5 menit ya. Bagi anak muda 5 menit ya. 5 menit tidak ada qobliyah dan ba'diyah, hanya fardu doang kan gitu. 5 menit dikali 5. 25 menit dalam satu hari yang 24 jam. Tambahin dong saya qobliyah 2 sebelum subuh ya kan. Kemudian kok ba'diyah qobliyah zuhur 4, kok ba'diyah zuhur 2, kemudian asar atau maghrib, setelah maghrib 2, isya 2. Jadi kamu akan berkembang mungkin bukan lagi 25 menit dari 24 jam itu, bisa jadi 24 jam itu kamu udah 1 jam untuk Allah. Gitu, paham? Jangan kamu tidur aja kita bisa 8 jam. Yang terbaik kan 8 jam tidur ya. Berarti 24 kurang 8 berapa? 16. 16 diambil 1 jam kalau ada qobliyah ba'diyah. Iya kan? Berarti 15 jam. 15 jam kamu bekerja, kamu segala macam, tetek bengek, itu mungkin habis sekitar 10 jam. Iya betul? Masih ada sisa kan? Sisanya yang leye-leye, yang males-males, yang begini, yang begitu ya kan? Nah itu. Nah, kalau Bunda dari dulu mungkin sudah terbiasa bangunnya pagi dari kecil. Nah, cuma satu-satunya anak dari keluarga ibu saya dan bapak saya yang bangunnya pagi duluan dibandingin anak-anak yang lain. Ibu bapak bangun, saya selalu sudah bangun. Gitu, 4:30 pagi gitu ya. Dari kecil, dari SD. Terus akan terbiasa dan itu jadi habit. Habit itu akan jadi karakter. Karakter itu akan menjadi personality dan itu nggak akan hilang. Nah, begitu juga dengan anak-anaknya Bunda sayang. Anak-anaknya Bunda nyetrum dari Bunda karena Bunda tidur cepat. Mereka akan tidur cepat kecuali karena bekerja kan. Otomatis dia akan tidur cepat sehingga bangunnya juga cepat karena sekolahnya di Jakarta itu masuk jam 6. Ya, iya, kan? Iya benar. Nah, benar kan? Kalau nggak cepat mereka ketinggalan, ya kan yang macet lah, yang apa gitu loh. Dan pulangnya mereka kan udah jam 2, jam 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya membuat mereka jadi habit juga. Nanti jadi habit kan jadi karakter, dari karakter menjadi personality. Akan terbiasa dengan namanya bangun pagi. Nah, jadi waktu kita 24 jam itu, kalau berapa menit, berapa jam? Apakah bisa lebih dari 1 jam? Biar dapat bonus dari Allah nantinya, harus ada rewardnya. Gitu loh.
Nah, kalau ada orang yang sholat sampai di malam hari itu bisa 3 jam, terus ada duhanya, ada qobliyah ba'diyahnya, berarti dia mungkin kurang lebih 5 jam untuk Allah dari 24 jamnya. Gitu. Nah, bagaimana dengan Bunda? Bisa dihitung kurang lebih 5 jam. Yang penting untuk Allah dulu. Jam 2 sholat sampai jam 6. Kan sholat itu ada suruk ya, sholat terbit matahari. Nah, maksudnya setelah terbit lah ya, suruk, baca Quran, itu kan untuk Allah. Berarti berapa jam itu? 3 jam. 3 jam kita nggak tahu diterima atau tidak oleh Allah. Tapi kita berusaha, itu jadi motivasi. Kalau dibilang kan belum tentu diterima tuh ibadahmu, ya iya betul. Makanya gue berusaha untuk, saya bilang gue itu berusaha untuk memperbaiki. Kusuk tidaknya itu kita harus berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Insya Allah ya. Pokoknya nanti kalau misalnya butuh bimbingan, butuh bimbingan secara psikis ya, atau secara religi atau spiritual gitu ya, yang ini yang mudah dimengerti untuk anak-anak muda gitu, bisa hubungin Bunda Nak dengan senang hati dan sukacita, insya Allah. Siap. Iya, dengan senang hati dan sukacita. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan kan? Nggak ada ya? Insya Allah sudah cukup dari saya, Bunda. Nah, paham ya semuanya ya. Kita bukan menghafal ataupun mengingat dengan, tetapi kita memahami dan mengerti. Sehingga kalau memahami dan mengerti, kita akan mengaplikasikannya, sayang. Oke? Ya, semoga kalian ini menjadi cahaya bagi umat manusia ya. Alfa, Amalia, terus Laila, terus apa lagi? Kulan ya. Itu akan menjadi cahaya. Pak Ardian, orang-orang muda akan menjadi cahaya bagi umat. Makanya sekolah yang benar, terus kemudian selalu memohon dan meminta pada Allah agar apa yang kamu rencanakan itu Allah ridhoi ya. Tapi kamu juga jangan kecewa jika rencana kamu belum nyampe ke situ. Kamu cari tahu, tanya sama Allah. Misalnya dalam sebulan, 2 bulan kamu belum tercapai nih. Kamu bertanya sama Allah. Gitu. Gimana ya? Bagaimana ya aku gitu. Tanya sama Allah ya nak ya. Pokoknya nggak usah khawatir. Kita bertanya, Allah akan menjawab. Menjawabnya melalui perantara manusia yang ada di sekitarmu. Entah saya, entah Pak Ardian, entah Bu Irma, entah temenmu, entah siapa, entah di kampus, entah ibu bapakmu, entah adikmu, siapapun. Ya nak ya. Hatinya harus bersih sehingga kamu bisa menangkap sinyal-sinyal itu bahwa rencanamu gagal karena emang Allah nggak suka atau kamu nggak sanggup gitu ya nak ya. Jadi nggak usah khawatir, jangan terus marah, tapi tetap bikin mengupgrade perencanaan terus, rencananya dirubah lagi. Oh ini nggak bisa, berarti bikin plan B, plan C gitu kan, bisa per 3 bulan itu kita review rencana kita ya, di review aja terus gitu, insya Allah bisa sayang. Oke, siap Bunda. Sukses untuk semuanya. Ya Allah. Jadi untuk persiapan kita planning tahun 2023 ini, jangan lupa kita harus pilih mana yang sebaiknya jadi prioritas kita, mana yang jadi satu ukuran sebanding sama kita planningnya, kemudian juga jangan lupa setiap planning yang akan kita jalankan itu diiringi sama Allah ya, diiringi oleh Allah lah pokoknya. Bimbingan Allah dan petunjuk Allah. Tanpa itu kita nggak akan berjalan dengan apa yang Allah ridhoi ya. Betul, Bunda. Dan juga kalau misal memang planning kita gagal, tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu bukan berarti memang kita pasti ada rasa kecewa. Coba balik lagi kalau mungkin di balik kegagalan itu pasti mungkin karena Allah emang nggak suka sama cara kita, atau mungkin emang kita nggak kuat buat bikin sesuatu itu kita jalankan seperti itu. Benar, sungguh benar berarti udah ambil kesimpulan ya bahwa segala sesuatu adalah terjadi karena kehendak Allah. Daun jatuh pun itu karena Allah. Jadi kita tidak usah berharap pada diri kita terlalu besar, tapi kita berharap pada Allah sehingga yang akan membuka pintu berkah dan pintu rahmatnya hanya Allah. Siung. Ingat satu, kamu adalah seorang anak, sehingga seorang anak itu harus berbakti
dan menyayangi kedua orang tuanya, karena itu pintu berkah kalau kayak gini, teng 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 teng, rahmatnya terus. Iya. Jadi kamu tuh akan diberi kemudahan sama Allah, gitu. Insya Allah seperti itu. Itu udah janji Allah. Birrul walidaini, nah, isana. Gitu sayang. Oke, alhamdulillah Bunda selama 1 jam ini kita sharing-sharing lagi. Mungkin atau ada tambahan lagi sedikit dari Bunda mungkin yang mau disampaikan sebelum kita ya, kita bisa merencanakan sesuatu, tapi perencanaan Allah itulah yang pasti. Kita tidak usah khawatir dengan kegagalan yang kita alami, karena itu sejatinya adalah kehendak Allah. Kita terus dipicu, terus bersemangat, tiada gentar sampai waktu berpulang tiba. Itu aja ya Nak ya. Semangat selalu semangat. Jadi tidak usah khawatir gagal atau tidaknya, yang penting terus bersemangat dan bekerja keras. Itu aja untuk mencapai tujuan dari planning kita. Aja ya Nak ya. Oke? Insya Allah, terima kasih Bunda motivasi untuk sore hari ini Bunda. Jum'ah mubarak berkah. Ya kan, Jum'ah berkah. Jadi kalau Jumat itu kita bisa bersiar, Masya Allah, itu akan menjadi manfaat bagi dunia akhirat kita semuanya gitu. Sebenarnya seperti itu ya. Sayang kalau nggak ada yang mendengarkan ataupun tidak mengambil ibroh dari apa yang kita sampaikan gitu. Sayang banget ini kalau misalkan nggak ada yang menonton sampai selesai ini, soalnya pembahasannya ada YouTube. Nah, insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik Bunda, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Bunda sudah menyempatkan kembali waktu di sore hari ini. Saya juga menyampaikan maaf sedalam-dalamnya, mungkin dalam awal kita kenalan sampai nanti pergantian tahun, semoga kita selalu bisa diberi kesempatan untuk ketemu, dan juga mungkin kalau saya ada salah kata, salah penyampaian, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya ya Bunda. Sama-sama. Bunda juga minta maaf ya kalau ada mungkin terlalu antusias tanpa sadar Bunda berkata yang terlepas di luar kontrol saya. Bunda juga kadang-kadang ngomongnya gue gitu ya. Karena saya biar kan biasa lah kalau ketemu dengan sebaya kadang-kadang gue kan gini gitu ya, seperti itu. Tapi kan itu tidak sepantasnya sebenarnya. Itu kadang-kadang terbesit aja mungkin karena dasarnya Bunda kan ingin sama ya. Ingin seperti misalnya aku sama anak muda. Kalau anak muda kan kadang-kadang ngomongnya juga seperti itu gitu ya. Jadi cuma tanpa kita sadar kita tuh ada di IG live ya. Seperti itu kan. Itu dia, makanya Bunda juga minta maaf jika ada salah, mungkin ada perkataan yang tak disengaja ataupun disengaja gitu ya, sehingga membuat hal yang tidak nyaman. Ya maafkan aja ya, semoga Allah menerima apa yang tadi Bunda sampaikan, dipahami dan dijalanin, karena itu ternyata banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita bisa diambil dari situ, benefitnya banyak banget dari perencanaan planning ini gitu ya. Oke sayang. Alhamdulillah teman-teman yang sudah menonton, terima kasih telah menyaksikan, telah menonton live Instagramnya IKSH dan juga Bunda Dian. Terima kasih atas waktunya. Mungkin langsung saya akhiri saja ya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum.